Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Putri dari 10 OTKP 3 di SMK 3 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 dalam bidang perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan revolusi industri 4.0. Kita saat ini berada pada tahap awal revolusi industri yang telah mulai berubah cara hidup, cara bekerja, dan cara kita berhubungan satu sama lain. Dalam skala cakupan dan kompleksitas, revolusi ini mengakibatkan transformasi yang jauh berbeda dengan revolusi-revolusi sebelumnya, sehingga perlu direspon oleh semua kalangan pemangku kepentingan, mulai dari kalangan publik dan swasta sampai dengan akademisi maupun masyarakat umum. Konsep dari revolusi industri 4.0 yang selanjutnya disingkat menjadi RI 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berbasiskan berbagai teknologi terkini. Revolusi ini ditandai dengan munculnya cyber physical system, Internet of Things atau IoT, Big Data, dan aneka layanan memanfaatkan IT. Selain itu, RI 4.0 dapat dikatakan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua industri. Terdapat perubahan besar pada ketiga aspek utama RI 4.0, yaitu yang pertama, aspek fisikal meliputi autonomous facial 3D printing, advanced robotic, dan material baru. Yang kedua, aspek digital yang ditandai dengan telah hadirnya Internet of Things, Big Data, blockchain, dan platform. Dan yang ketiga, aspek biologi yang progresnya telah mulai dirasakan, yaitu genome dan biologi sintesis. Lalu bagaimana menerapkan RI 4.0 dalam bidang perkantoran? Dari sudut pandang RI 4.0 membawa harapan dan tantangan. Harapannya adalah adanya peluang efisiensi dan produktivitas yang akan membuka perkantoran baru dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang bersamaan, revolusi industri menimbulkan tantangan, khususnya gangguan terhadap tenaga kerja. Keuntungan terbesar adalah bahwa RI 4.0 mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup, orang dapat bekerja lebih baik dan waktu yang lebih sedikit. Dan kebetulan mereka dapat dipenuhi secara lebih efisien dan dalam platform digital. Dengan demikian, semua pekerjaan rutin akan hilang karena akan dikerjakan oleh robot, dan peran individu dalam organisasi akan berhubungan dengan aktivitas audit, berinovasi, dan berpikir krisis. Dalam menyikapi RI 4.0, maka kita perlu untuk melakukan perubahan yang sistematis. Perubahan tersebut diantaranya, yang pertama, keterhubungan pendidikan dan dunia kerja. Dunia kerja membutuhkan kerjasama dengan sekolah dan universitas pada pengembangan kurikulum dan membagi pengetahuan krisis tentang pasar. Yang kedua, perbaikan prediksi atau perkiraan. Prediksi yang lebih baik dan kecenderungan tenaga kerja adalah penting untuk mempermudah pemerintah, pebisnis, dan individu untuk bereaksi dengan cepat pada perubahan. Yang ketiga, diperusi pendidikan dan kebijakan
dan kebijakan tenaga kerja. Walaupun sudah ada kemajuan yang mengesankan dalam perbaikan akses pada pendidikan, kualitas dan kerelevan pembelajaran masih perlu diperbaiki. Sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.